tausiah dari Pak Uci, yaitu melanjutkan perjalanan menuju Allah. Kalau nggak salah bulan lalu itu sampai sakratul maut ya Pak Uci ya. Nah, kita lanjutkan, monggo Pak Uci dilanjut. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah tadarus kita sudah sampai di ayat 141. Tapi saya ingin mengajak bareng-bareng lebih dahulu membaca surat Al-Baqarah lanjutannya ayat 142 kita ulang 5 kali. Ayat 142 saja. Ya, kita ulang, lalu saya minta Ibu Rukmini untuk membaca dirian. Kita ngulang dulu, membaca ayat 142 5 kali, lalu nanti Ibu Rukmini membaca sekali. Kita ulang ya, mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ulang lagi. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Silakan Bu Rukmini, coba. Sayaqulus safaha'u minan nasi ma walahum an qiblatihim latihimul mullati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ibu Yeti Anwar, silakan Bu Yeti Anwar sekali. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ibu Titi Sukmana, silakan.
Dibuka dulu. Mic-nya, Bu. Belum. Ya, silakan. Saya kulus syafa'u minan nasi ma'allahum akilatih mulkanu alayya qalu lillahi masriku wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Oke. Coba Pak Idi. Saya kulus supaha minan nasi ma walahum angkiblatihum allati kanu alaiha. Iblatihimul. Oh ya. Qiblatihimul lati kanu alaiha kullillahil masriku wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ibu Glorida, silakan. Dibuka dulu, Bu. Ya, Pak. Saya kulus sufaha'u minan nasi ma wallahum angkib latihimul lati kanu alaiha kulillahil masriku wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ibu Lis, Bu Lis. Kasih. Iya. Bu Lis Bojonegoro. Ya Pak Ustadz. Saya kulus sufaha'u minan nasi ma wallahum angkiblatihimul lati kanu alayya kullillahil masriku wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita membaca tadi saya kulus sufahar berkali-kali kita ulang. Berapa kali? 5 kali ya, 5 kali, mungkin 10 kali kita membaca itu supaya lebih lancar tuh mungkin 10. Dan sampai kalimat itu kita kenal betul. Sampai kenal betul, ya. Kalau belum kenal betul itu kita pasti masih agak sedikit ada yang kurang smooth ya bacaan kita. Jadi memang kita harus kenal betul. Harus kenal betul kalimat-kalimat itu. Jadi mungkin nanti kita coba ya 1 juz itu 10 kali balik. 1 juz, tapi masing-masing di rumah sendiri ya, masing-masing di rumahnya masing-masing nih. 1 juz itu 10 kali balikan. Itu kita coba nanti satu saat kapan atau boleh dimulai masing-masing ibu-ibu dan bapak-bapak. Al-Baqarah ini 1 juz pertama itu 10 kali dihatamkan, 10 kali 1 juz. Coba itu bacaan kita lancar apa enggak? Tidak akan terasa
1 juz saja, 1 juz 10 kali. Terserah ibu mau 1 hari, mau 1 halaman, atau mau berapa, tapi 1 juz aja supaya dia memang kita bisa melihat halaman ini, halaman 21, halaman terakhir ini di ayat 135 sampai 141 ini dimulai dari waqalu kunu. Kelihatan nggak sudut ke sudut itu sama kita? Dari sudut atas waqalu, sudut terakhir di bawah ya'malun. Ya'malun itu sampai kelihatan. Itu ya barangkali sebagai pemantapan kita. Berikutnya insya Allah kita akan bicara soal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada manusia yang tidak akan datang lagi kepada Allah. Sehiruk pikuk apapun, seheboh apapun hidup di dunia ini, hiruk pikuk kita dengan berbagai macam masalah ya, dari mulai masalah keluarga sampai masalah negara. Nah, itu pada akhirnya kita akan kembali lagi kepada Allah. Itu pasti, itu satu kepastian. Ya, sebagaimana yang pernah saya jelaskan di surat 84 ayat 6, bahwa manusia itu kata Allah, hai manusia, kamu sedang menuju saya. Baik, sudah saya jelaskan di surat 84 ayat 6, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Manusia, sungguhnya kamu bekerja keras. Bisa siang jadi malam, bisa malam jadi siang. Tapi ujungnya kamu akan menemui saya. Nah, itu di surat 84 ayat 6. Tidak ada manusia yang tidak akan menuju Allah, suka atau tidak. Karena memang dunia ini bukan tempat kita terakhir. Dunia ini tempat kita rantau aja. Nah, itu pasti kita kembali kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak akan datang lagi. Satu kepastian karena kita asalnya di sana dan kembali ke sana, yaitu surat 6 surat Al-An'am ayat 94. Kita datang sendiri, pulang juga sendiri. Nah, itu di surat 6 surat Al-An'am ayat 94. Kita datang sendiri ke dunia, kembali lagi sendiri. Nah, disebutkan itu. Di surat 6 ayat 94, kita datang sendiri, kembali juga sendiri. Itu sebuah kepastian kita, seenak apapun di dunia, sesenang apapun kita, atau sebaliknya sesusah apapun manusia. Ya, sesusah apapun manusia, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebuah kepastian. Untuk kembali itu kita diawali dari kematian lebih dahulu. Nah, itu mati itu pintu gerbang pertama. Nah, pintu gerbang pertama itu kematian. Di surat 21 ayat 34, manusia tidak ada yang kekal, semuanya akan wafat. Surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 34. Karena kata Allah di ayat berikutnya, di ayat 35, semua akan wafat walaupun ada di benteng yang kokoh manusia. Di benteng yang kokoh di surat 4 ayat 78. Manusia semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita berada dalam bunker yang kokoh, yang tidak bisa ditembus oleh peluru, tapi malaikat Israel bisa masuk. Kemudian ayat 5 surat 56 ayat 60, tidak ada yang dapat menghalangi. Nah, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk dicabut nyawanya. Tetap saja malaikat Israel akan datang kepada kita. Nah, itu surat 56 ayat 60. Tidak ada yang dapat menghalangi kita. Kata Allah, malaikat saya kuat sekali. Ya, surat kuat sekali. Karena apa? Karena asalnya kita dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu. Tidak ada yang kuat, ada yang bisa menghalangi.
kita tetap akan datang kepada Allah Subhanahu. Itu di surat 56 ayat 60 dan 64. Surat Waqiah. Surat Waqiah. Ada yang dapat menghalangi, tidak ada yang bisa mengganggu. Nah, kalau sudah waktunya datang, kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun dia, mau rakyat biasa, mau pejabat, mau raja, siapa saja, malaikat Israel akan datang menemui kita kalau kita sudah habis waktunya untuk di dunia ini. Kemudian berikutnya di surat 75, surat Al-Qiyamah, kita mulai dari sakratul maut. Kematian itu dimulai sakratul maut. 75 ayat 26, 27, 28, 29. Suratnya surat 75. Mungkin boleh dibaca Bapak dan Ibu. Surat 75, 26, 27, 28, 29. Silakan Bu. Ya, kalau mau dibaca. Surat 75 ya, surat kiamat. Ya Pak. Yang baca siapa Pak? Boleh saya baca dulu ya Pak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 26, Bu. 26. Sekali-kali tidak apabila nyawa telah sampai di kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Ayat 28, dia pun yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. 28 ya Pak? Ya. Terus 29. Dan bertautlah betis kiri dengan betis kanan. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ayat 75 dimulai, yaitu bahwa nanti nafas kita kalau sudah berada di kerongkongan, itulah satu kesadaran yang akan timbul pada setiap orang bahwa dia akan berpisah dengan badannya. Kalau nyawa kita belum di kerongkongan, itu kita belum merasa mau mati. Belum. Nah, sekarang ini ibu-ibu merasa mau mati nggak? Belum, Pak. Belum, sama, belum. Tapi nanti kalau sudah terasa itu nyawa kita berada di kerongkongan, sudah mau keluar, kesadaran bahwa kita akan berpisah dengan dunia itu sangat kuat sekali di sini. Sangat jelas, sangat yakin disebutnya oleh Allah itu ada dhanna. Ayat 28 itu wa dhanna annahul firaq. Dia yakin betul. Itu ayat 28. Wa dhanna annahul firaq. Saat itu kita yakin betul mau berpisah. Ya, dhanna di situ yakin betul. Lebih kata yakin dan kata dhanna itu lebih hebat kata dhanna. Nah, padahal artinya adalah sama, berpisah juga. Berpisah, yakin berpisah. Yakin, dhanna itu yakin berpisah. Nah, kita akan berpisah, yakin betul. Kalau sekarang kita belum yakin, belum sampai ke puncak yakin, baru mungkin hanya 10%. Belum sampai 100% yakin kita. Ya, kita sudah yakin, tapi yakin kita bertingkat-tingkat. Nah, yakin kita itu bertingkat-tingkat. Nanti yakin yang terakhir pakainya Allah dengan dhanna, itu kalau nyawa kita sudah berada di kerongkongan. Kira-kira Ibu, kalau sudah nyawa kita ada di kerongkongan, itu kita mau sedekah enggak, Bu? Mau, kalau boleh diulang lagi. Itu Pak. sayang sekali keyakinan kita mau pisah dengan dunia ini, nyawa kita sudah berada di kerongkongan. Kalau kita yakinnya ketika nyawa kita masih ada, masih sehat seperti ini, kita sudah yakin akan mati, orang akan lebih mudah melakukan kebajikan.
Kenapa orang susah melakukan kebajikan? Karena belum yakin betul, baru 10%. Mau mati enggak? Mau dong, mau hidup terus, itu baru di di angka 10%, belum 100%. Itu. Walaupun umurnya sekarang sudah 70 tahun, tapi keyakinan kematian sih masih jauh. Walaupun sekarang umurnya sudah 80 tahun. Nah, bahwa ibu dan bapak hebat sekali kalau sudah merasa nyawa kita berada di tenggorokan. Itu hebat. Walaupun belum di tenggorokan, tapi serasa saya sudah di sini nih, sudah di tenggorokan nih. Itu. Nah, nanti kata Allah, kalau sudah keluar nyawa kita, baru betis itu kayak tali. Sudah lemes, betis kita itu sudah lemes, sudah kayak tali. Karena ternyata nyawa kita, kalau kita lihat ayat ini, keluarnya dari tenggorokan. Bukan dari kaki, bukan dari ubun-ubun. Walaupun nanti di surat yang lain, ada nanti manusia akan dicabut nyawanya dari ubun-ubun. Itu yang sangat menyakitkan di ubun-ubun, karena nggak ada lubangnya, nggak ada tempatnya. Itu nanti di surat An-Nazi'at ada yang dicabut nyawa dari ubun-ubun. Di sini di tenggorokan. Wa dhanna annahul firaq. Jadi makanya di sini disebutkan di ayat 26-nya, alla idza balaghatit taraqi, lalu ayat 27-nya ada sakta wakila man. Ada sakta di situ. Wakila man, berhenti sebentar, tidak bernafas, baru roh. Supaya kita ingat bahwa ayat ini menjelaskan pada kita, nyawa kita sudah berada di kerongkongan. Ada sakta di sini. Kita sadar betul satu saat nyawa kita keluar dari kerongkongan. Wakila man. Tidak jadi wakila mar. Harusnya dibacanya wakila marro. Harusnya nun mati ketemu roh itu idgham bila gunnah. Ya. Marrok itu idgham bila gunnah, nun ketemu ro, nun sakinah ketemu ro, itu harusnya itu adalah ada idgham bila gunnah marrok. Tapi di sini nunnya tetap dibaca man ro. Jadi di ayat ini nunnya tetap dibaca. Begitu Nabi mengajarkan begitu. Nabi mengajarkan begitu. Jadi di ayat ini ada pengecualian bahwa nunnya tetap dibaca wakila man. Baru berhenti sebentar, wakila man, berhenti, baru roh. Oke. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi kita akan mengalami satu saat bahwa kita ada satu kesadaran pada diri kita bahwa nyawa kita akan keluar dari badan kita. Nah, sekarang di mana nyawa kita? Ibu, di mana nyawa kita? Di kepala, di perut, di kaki, atau di mana? Atau di tangan, atau di jantung katanya? Di mana itu nyawa kita sekarang? Ada yang tahu nyawa kita di mana sekarang? Ya di badan kita. Cuman di mana adanya? Gak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Allah mengatakan nyawa kita itu tidak ada yang tahu. Tapi pelan-pelan dia kalau mau keluar dari mulai kaki, naik ke atas, terus ke pinggang, terus ke perut, terus ke dada, terus ke tenggorokan. Dia luar
biasa. Jadi manusia ini sebenarnya banyak yang tidak tahu. Nah sekarang nih Bu, yang ngomong nih saya nih Bu, nyawa saya atau badan saya yang ngomong? Ya apa ya? Di mana Bu? Yang ngomong ini sekarang nyawa saya atau badan saya? Jiwa dan raga. Jiwa dan raga, kedua-duanya. Kalau badannya nggak berfungsi itu nanti Bu, nggak kelihatan orangnya Ibu. Ada suara tapi nggak ada orangnya, itu. Jadi kalau kelihatan orangnya berarti badan dan raga dan jiwa raga. Baik. Itu di saat kita sakratul maut. Kemudian Ibu, saat kematian manusia, di saat kematian itu minta ditunda. Di surat 63 ayat 10. Di saat nyawa mau keluar itu Ibu, ya, di saat nyawa mau keluar, surat 63 ayat 10 boleh dibaca, silakan Bu Dia. Baik, saya bacakan Pak. Ya. Apabila 63 ya. 63 ayat 10. 63 10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Luar biasa, Bapak luar biasa. Di saat kita mau keluar nyawa kita masih ada keinginan untuk bersedekah. Nah, jadi di sini luar biasa. Berarti saat manusia mau wafat itu dia melihat berbagai macam pengalaman rohani sampai dia kebaikan bersedekah pun dia tahu. Hanya dia yang tahu. Hanya dia yang tahu bahwa sedekah itu nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan, tunggu dulu. Saya mau bersedekah, bisa enggak? Jadi saat mau dicabut nyawanya itu kita masih memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan, tunggu. Saya mau sedekah lebih dahulu. Nah, supaya saya menjadi orang yang soleh. Wa akum minas solihin. Masih kesempatan, masih ada keinginan manusia, tapi keinginannya cuma yang disebutkan di situ sedekah, bukan sholat, ya, bukan haji, bukan umroh, bukan yang lain, bukan yang lain. Apalagi makan, wah sudah nggak ada lagi. Apalagi mau rekreasi kemana, wah nggak ada. Nggak ada lagi. Apalagi mau beli baju baru, wah sudah nggak. Mau beli kendaraan baru, kendaraannya sudah mau diganti, sebentar lagi kendaraan lain. Tapi inginnya dia sedekah. Sudah tidak akan ingat lagi kepada cucu, pada anak, apalagi kepada pasangan. Nah, sudah tidak ada lagi. Tapi dia inginnya sedekah. Lalu Allah menjawab di ayat 11-nya, silakan. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang dikerjakan. Jikalau Allah sudah waktunya kita meninggalkan dunia ini, walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'mal. Itu pakainya lan, Bu. Walan, bukan wala, bukan walam, bukan laisa, pakainya walan. Sama sekali tidak bisa sedikit pun dimajukan atau ditunda. Tidak ada lagi. Kalau sudah waktunya, kita akan berangkat menuju tempat lain. Walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha
Wallahu khabirun bima ta'malun. Surat apa itu Dan Ustaz? surat 63, Pak. Ayat? Ayat 11. Jadi tidak ada ditunda. Pak Uci boleh tanya, Ya. mengapa yang diinginkan itu bersedekah bukan amal ibadah yang lain seperti sholat atau apa? Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi tetangganya masih terganggu oleh dia, kata Nabi, dia akan masuk neraka. Saya masuk surga. Nah, akan masuk neraka dia walaupun sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi tetangganya masih terganggu sama mulut dia akan masuk neraka. Jadi kalau begitu Bapak dan Ibu, amal sosial itu nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bisa lihat nanti di surat 5 surat Al-Maidah ayat 32 bahwa menghidupkan manusia, menjadikan manusia supaya menjadi benar-benar jadi manusia. Nah, itu nilainya tinggi, nilai kemanusiaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat tinggi. Ya. Itu Allah jelaskan di surat 5 surat Al-Maidah ayat 32 bahwa menghidupkan satu jiwa, ya, menghidupkan satu jiwa itu nilainya tinggi sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Begitu juga membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh manusia, itu dosanya itu. Betapa nilai kemanusiaan itu di dalam pandangan Quran itu tinggi. Nah, sehingga sedekah itu bukan amalan ritual. Sedekah itu amal kemanusiaan. Makanya dia tahu. Katanya nanti Ibu, ketika kita sudah wafat nanti, penglihatan kita terhadap kehidupan ini itu sangat terang sekali. Sangat jelas sekali nanti. Tahu tentang pahala, tahu tentang dosa, tahu segala macam tahu yang sebelumnya waktu di dunia kita tidak bisa lihat. Dosa kita tidak kelihatan, pahala kita tidak kelihatan. Pokoknya keburukan, kebaikan itu tidak ada, tidak diketahui oleh kita. Tahunya kapan? Setelah kita wafat. Nah, setelah kita wafat itu, Bu. Jadi amal kemanusiaan itu dalam pandangan Quran adalah tinggi. Iya. Kemudian, baik, kita lanjutkan sekarang ya. Kita sekarang berada di alam barzah. Taruhlah kita sekarang kita sudah dikuburkan. Kita sudah berada di alam barzah. Wafat. Ketika kita sudah wafat, manusia itu pertama ada yang ingin hidup lagi. Itu di surat 23 ayat 99 dan 100. Kita nanti berada di alam barzah. Di alam barzah itu nanti kita ada manusia yang pengen kembali ke dunia. Di surat 23 ayat 99 dan 100 silakan dibaca, boleh. Nah, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-sekali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka adalah barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di manusia banyak sekarang di alam barzah itu banyak yang ingin hidup lagi ke dunia. Nah, jadi mumpung kita masih di dunia, kita banyak-banyak melakukan kebaikan karena banyak orang yang sudah mati itu pengen hidup. Tuhan beri kesempatan saya kembali lagi ke dunia.
Untuk apa? Saya mau melakukan kebaikan yang selama ini saya tinggalkan. Jadi ini sebenarnya bukan hanya kepada orang kafir, pada seluruh manusia. Makanya nanti kita akan tahu di surat yang lain bahwa manusia, jangankan yang melakukan keburukan, yang melakukan kebaikan pun menyesal. Ya, tadi di surat, coba di surat Kiamat ayat 1 dan 2, di surat 75, itu jangankan yang melakukan keburukan, yang melakukan kebaikan pun menyesal. Kenapa saya tidak melakukan lebih banyak? Nah, itu di surat 75, surat Kiamat tadi. Orang yang sudah berada di alam barzah berbuat kebaikan saja dia menyesal, apalagi dia berbuat keburukan. Kenapa tidak melakukan banyak? Nah, itu di surat 75 ayat 1, 2, dan 3. Allah menjelaskan pada kita, boleh, dan nanti kita kembali lagi ke surat 23 tadi. Boleh dibaca, Ibu, silakan. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Oke. Ntar dulu, sampai situ dulu. Allah menjelaskan kepada kita, Allah bersumpah lebih dahulu, la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Jadi kalau Allah bersumpah, itu benar-benar Allah akan membicarakan sesuatu yang amat penting. Apa itu? Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, yaitu Allah bersumpah bahwa nanti manusia akan banyak yang menyesal. Menyesal apa? Menyesal dia tidak banyak melakukan kebaikan, apalagi dia melakukan keburukan. Karena betapa kebaikan itu indahnya. Dia menyesal, kenapa saya tidak banyak melakukan kebaikan? Nah, itu wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Banyak mengira manusia yang tidak yakin bahwa jari jemarinya pun nanti akan saya kumpulkan kembali. Itu bisa, kata Allah. Jadi jari jemari kita, kata Allah, itu nanti saya kumpulkan lagi. Saya betul-betul berkuasa, kata Allah. Jari-jari kamu itu saya kumpulkan lagi juga bisa. Bisa saya kembalikan. Makanya tadi di surat 23 ayat 99 dan 100 bahwa manusia banyak di alam barzah yang ingin hidup lagi ke dunia. Tuhan beri kesempatan saya untuk hidup lagi di dunia. Mau ngapain, mau beramal soleh. Sudah tidak ada lagi waktunya. Nah, jadi pertama Bapak dan Ibu, banyak manusia yang ingin hidup lagi ke dunia, tetapi Allah sudah menjelaskan pada kita tidak bisa lah. Nah, kenapa? Wa min waraihim, jadi surat 23 ayat 100, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsu. Karena di depan mereka ada dinding barzah, itu Bapak dan Ibu, dinding pembatas. Apa dindingnya? Apa pembatasnya? Tidak ada yang tahu. Cuma para ulama menjelaskan ya semacam ada kaca lah. Bisa melihat. Orang yang di alam barzah itu bisa melihat dunia. Bahkan bisa melihat akhirat. Tapi dia belum bisa. Dia tidak bisa kembali ke dunia dan tidak bisa melanjutkan ke akhirat. Masih ditaruh di situ. Di alam barzah. Seperti ada sebuah alam yang dibatasi oleh kaca,
digambarkannya kaca. Dia bisa melihat dunia, bisa melihat akhirat, bisa melihat keluarganya. Tapi dia tidak bisa keluar. Di situ aja dia. Jadi kalau ada katanya kalau malam Jumat dia datang begitu, bisa jadi itu adalah orang-orang tertentu, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Nah, tapi di ayat ini Allah menjelaskan ada barzakh, ada pembatas. Dia tidak bisa keluar lagi. Di situ aja dia. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Itu ayat 100 itu dijelaskan. Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari kiamat. Nah, jadi dalam barzah itu Bapak dan Ibu sampai hari kiamat. Dia bisa melihat dunia, dia bisa melihat akhirat. Di situ aja dia. Wah, menyesalnya bukan main. Tapi nanti ada yang lain. Nah, ini ada orang yang menyesal. Makanya kenapa kita disuruh oleh Allah untuk kirim doa, kirim kebajikan. Karena dia nunggu kita, nunggu yang masih hidup. Bagaimana kalau kita juga sudah mati? Generasi ketiga Bapak dan Ibu, katakanlah dari anak, anak ke bapak masih dekat. Tapi ke cucu banyak yang tidak tahu kakek. Banyak. Nah, bahkan tidak tahu bapak. Nah, kalau sudah tidak tahu, ini kan lupa. Waktu di dunia seperti apa, sayangnya seperti apa. Kita kan sering baca doa kepada orang-orang tertentu itu yang kita kenal. Kalau yang tidak kenal, nggak terbayang sama dia. Nah, makanya kita kenapa disuruh banyak silaturahim supaya kita kenal. Jadi kalau mati diingat juga, didoakan juga, karena nanti ada doa-doa. Nah, kalau alamatnya nggak jelas, konon itu nanti akan rebutan di tempat doa. Kalau jelas alamatnya kita sampaikan kepada si Anu, jelas alamatnya, dia akan nyampe. Nah, jadi di alam barzah ini Bapak dan Ibu menurut Al-Quran sampai hari kiamat kita di situ aja, pindah-pindah. Nah, di alam barzah ini banyak bermacam-macam orang. Nah, ada yang tidur. Nah, di sini kan kita mulai dari yang tidur ya. Kita mulai dari yang tidur lebih dahulu. Ya. Surat 36. Surat Yasin ayat 51-52 silakan. Surat Yasin 36 ayat 51-52. 51-52. Lalu ditiuplah sangkala. Maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup dan menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami dalam kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah Rasul-Rasulnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi ternyata dalam Quran ada orang begitu mati dia tidur. Taunya kapan? Taunya kiamat. Bangun-bangunnya dia kiamat. Dia baru bangun ketika kiamat terjadi. Kira-kira enak apa nggak enak nih? Selama di alam barzah dia tidur aja, nggak ngapa-ngapain dia. Waduh, ini pasti menyenangkan juga ini. Istirahat, Pak. Istirahat. Makanya Nabi juga bilang mustarik. Orang mati itu istirahat kata Nabi. Ini orang yang mendapatkan makom ini, tempat ini juga lumayan juga. Jadi dia tidak akan merasakan bahwa dia berada di alam barzah. Tahu-tahu dia nanti kiamat baru dia sadar bahwa dia ini selama ini dia sudah mati dan dia tidur. Contohnya siapa? Contohnya yang tidur 100 tahun
di surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayat 259. Contohnya ini, orang hidup pun bisa ditidurkan 100 tahun, apalagi dia sudah mati. Buat Allah gampang sekali. Ya, surat Al-Baqarah ayat 259. Dibaca, Pak. Silakan. Iya, Pak, baca ya. Ya. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Kemudian menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah pertanyaan bagaimana Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Kata Allah, saya jadikan peristiwa kamu ini, hai manusia, supaya nanti di belakang kamu tidak ada orang yang bertanya lagi. Jawabannya seperti ini, bahwa orang yang sudah mati dihidupkan kembali itu soal gampang. Sebagaimana saya menidurkan manusia selama 100 tahun. Jadi orang ini naik keledai, berjalan-jalan di satu tempat, lalu masuklah ke sebuah perkampungan. Perkampungan itu sudah tidak ada lagi penduduknya sudah tidak ada, bahkan rumah-rumahnya pun sudah roboh, genteng-gentengnya sudah menutupi dinding-dindingnya. Orang ini sambil naik keledai, dia bergumam, bagaimana ya Allah menghidupkan lagi kampung ini? Bagaimana menghidupkan orang-orang yang sudah mati itu? Bagaimana ya? Orang ini kemudian ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Tapi begitu dibangunkan orang ini, ditanya berapa kamu tinggal di tempat ini, kampung ini. Dia bilang sehari atau bahkan setengah hari. Oh tidak, bal mi'ata amin. Anda tinggal di sini 100 tahun. Dia tidak percaya juga bahwa dia tinggal di situ 100 tahun. Tidak terasa di situ 100 tahun. Kalau begitu lihat, itu makanan dan minuman kamu. Oh benar, belum berubah. Jadi benar saya di sini sehari bahkan setengah hari. Tapi coba lihat keledai kamu. Begitu lihat keledainya sudah jadi tulang belulang. Dua pemandangan yang kontradiktif. Dua pemandangan yang membingungkan dia. Kamu belum percaya bahwa kamu tinggal di sini sudah 100 tahun. Masih belum kelihatan juga. Lalu bagaimana? Pertanyaan kamu, bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati? Baik, itu keledai yang kamu tunggangin, yang sekarang sudah jadi tulang belulang itu, saya hidupkan kembali. Itu keledai di hadapannya, pelan-pelan itu tulang-tulangnya menyatu kembali. Dagingnya tumbuh lagi, otot-ototnya datang lagi. Terus keledai itu menjadi sempurna dan kemudian berdiri seperti sedia kala di mana dia pernah menaikinya itu keledai itu. Belum jelas kata Allah bahwa saya itu mudah menghidupkan kembali orang yang sudah mati sebagaimana saya menghidupkan keledai ini. Waktu katanya falamma tabayyana, Tuhan sudah cukup bahwa engkau mudah sekali menghidupkan falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Saya benar-benar percaya betul bahwa engkau mudah sekali menghidupkan
orang yang sudah mati. Kata Allah, saya jadikan perumpamaan kamu ini supaya nanti ada orang yang bertanya bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Kasusnya kamu aja cukup. Kasusnya kamu saja cukup. Nah, jadi Bapak dan Ibu, 100 tahun terasa itu cuma sehari, bahkan setengah hari. Nah, tafsirnya begini. Lalu orang ini katanya pulang, dia naik keledai yang tadinya sudah jadi tulang belulang. Begitu di perjalanan dia ketemu dengan seorang kakek-kakek. Nah, sambil batuk-batuk si kakek-kakeknya itu. Dia tanya sama kakek-kakek itu, mau kemana? Mau ke sana. Kakek siapa namanya? Lalu kakek itu menyebutkan namanya sendiri. Tapi nama itu nama bapaknya. Nama anaknya, anak dia. Si kakek-kakek itu menyebutkan namanya dan nama itu nama anak dia. Umpamanya namanya Zainuddin. Zainuddin. Loh, Zainuddin yang mana? Zainuddin bin Fulan. Loh, itu Fulan itu saya, nama saya. Jadi anaknya sudah jadi kakek-kakek, bapaknya usia 40 tahun terus. Karena tidak ada perubahan waktu buat dia selama 100 tahun. Dia bingung. Waduh, anaknya sudah jadi kakek-kakek, bapaknya usia 40 tahun terus gak berubah. Nah, karena tidur tadi selama 100 tahun. Nah, dari sini Bapak dan Ibu disebutkan waktu dalam pandangan Al-Quran itu relatif. Tergantung posisi kita di mana. Jadi ada orang di alam barzah ya, di alam barzah yang tidur terus. Jadi walaupun dia ribuan tahun alam barzah itu, dia tidak terasa bahwa dia pernah tidur di alam barzah ribuan tahun. Bahkan dia merasa sehari, bahkan setengah hari, dan dia tahu kiamat itu terjadi, dan kemudian dia bangun, maka di ayat itu ada saktah lagi. Qalu ya wailana mamba'atsana min marqadina hadza ma, di surat Yasin ya, kita kembali ke surat Yasin. Ayat 51-52. Qalu ya wailana mamba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun. Terjadi saktah lagi tuh. Nah, di ayat 52-nya. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Berhenti. Ada ma wa'ada rahman wa shadaqal mursalun. Jadi hantakan di situ. Ya. Dan berhenti di situ disuruh merenung bahwa nanti manusia pada bangun. Ya. Celaka kami ya Tuhan ini. Ini apa yang terjadi nih? Sampai saya bangun ini apa? Oh, ini kiamat yang dijanjikan oleh Allah dan dibenarkan oleh para rasul. Nah, jadi ibu nanti nggak bingung lagi ya begitu ibu habis tidur bangun terjadi kiamat. Oh, ini pernah dapat ceritanya saya. Ini kiamat berarti. Jadi ini kita sedang kiamat, sedang perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu adalah orang menyesal di alam barzah, ingin hidup kembali ke dunia. Yang kedua adalah manusia itu tidur. Yang ketiga, surat 369. Surat berapa? Suratnya surat 3 ayat 169. Yaitu hidup. Manusia ternyata ada yang hidup, tidak tidur dia. Berjaga dia seperti biasanya. Seperti di dunia ini dia.
Silakan dibaca. Ya. Dan jangan sekali-sekali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup. Di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Wah, luar biasa ini. Tapi ada manusia di alam barzah. Kata Allah, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu kira orang-orang yang mati syahid itu mati dia. Bal ahya. Dia hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, bahkan mereka mendapatkan rezeki. Hidup seperti biasa, tidak mati dia. Tidak istirahat dia. Dia bisa ngobrol dengan teman-teman yang lain yang sama-sama satu perjuangan. Ya, dia biasa cekak-cekikikan dengan teman-temannya, bisa ngobrol macam-macam dia tentang kehidupan di dunia. Jadi Allah membuat alam barzah itu dahsyat sekali. Di alam barzah itu banyak manusia yang sudah diberikan persekot, tanda jadi masuk surga, diberi rezeki oleh Allah. Allah. Bisa mereka makan minum gitu nggak Pak? Mereka makan minum ala sana, bukan ala sini. Cara di alam barzah tidak tahu lagi seperti apa. Dapat rezeki, minum, cekikikan, ngobrol sana kemari dia. Bisa jadi kata para ulama, orang-orang ini yang bisa menemui keluarganya bisa terjadi. Yang tidak bisa kemana-mana itu yang dihukum, yang terbatas. Para nabi, para rasul nggak mungkin mendapatkan pertanyaan di alam kubur, man rabbuka. Wah, itu pasti salah nanya, itu malaikat itu pasti. Pasti salah nanya itu, man rabbuka. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad ditanya. Nggak mungkin, Ibu. Oh, saya ini nabi kok kamu nanya-nanya saya siapa nabi? Aneh aja. Jadi Bu, Bapak tidak semua orang ditanya di alam barzah, di alam kubur. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa ma imamuka, wa ma ikhwanuka, siapa temanmu? Itu nggak dapat pertanyaan itu, yang nanya juga malah takut. Malaikat Mungkar Nakir juga gak nanya, Ibu. Walaupun katanya Mungkar Nakir pernah nanya, Bu, itu kesalahan. Nanya Umar Ibnul Khattab. Umar ketika meninggal, katanya Ibu, itu diintip oleh Ali bin Abi Thalib. Mungkar Nakir datang enggak? Oh, ternyata datang, katanya itu Mungkar Nakir. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi, Imam Nawawi. Begitu datang katanya itu malaikat Mungkar Nakir, katanya itu Bu, matanya aja sebesar ketel, katanya itu. Sebesar ketel, menyala seperti menyalanya api, seperti menyala seperti bara api. Lalu katanya itu Ali bin Abi Thalib minta sama Allah supaya dia tahu Umar itu nasibnya seperti apa. Dikasih lihat oleh Allah, kasyafnya itu dibuka. Begitu datang katanya Mungkar Nakir, itu Ali bin Abi Thalib ngomong, wah pasti Umar katanya ketakutan ini. Nah, kenapa? Karena waktu di dunia katanya tidak ada manusia yang tidak pernah dibentak sama Umar itu. Apakah katanya nanti dalam barzah dia bisa membentak Mungkar Nakir enggak ya? Nah, Ali ingin tahu itu. Begitu datang katanya Mungkar Nakir, dia balik tanya itu. Itu Umar itu, mau apa kamu datang kemari? Konon Mungkar Nakir, Bu. Ali bin Abi Thalib yang perhatikan luar biasa. Mungkar Nakir pun dibentak juga sama Umar Ibnul Khattab, Ibu. Jadi sampai di alam barzah pun itu Umar bisa membentak Mungkar Nakir. Mungkar Nakir nggak jadi nanya. Mungkar Nakirnya lalu lapor kepada Allah, ya Allah, ada hambamu namanya Umar, saya
Saya mau nanya kalau dia malah bentak duluan. Namanya siapa? Umar. Oh iya, jangan dia katanya itu. Jangan. Cuma nanya begini, cuma nanya begini aja katanya itu Umar itu. Kamu sembarangan nanya sama saya ini temannya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok berani-beraninya kamu katanya nanya saya. Sejak itu katanya Umar ibnu malaikat Munkar Nakir sejak setelah nanya sama Umar itu kesininya selalu Munkar Nakir tuh nanya dulu siapa kamu, salah nanya. Dan yang dijual juga katanya temannya Nabi Muhammad. Saya temannya Muhammad. Nah, jadi ibu-ibu yang saya hormati, jadi ada di alam barzakh orang yang tidak ditahu. Bahkan Munkar Nakir pun sopan, tidak berani nanya. Bahkan orang di alam barzakh ada yang dapat rezeki. Bahkan kalau kita baca di ayat 170-nya, surat 3 170, dia ngomong sama teman-teman seperjuangannya, kamu juga akan seperti kami dapat rezeki juga. Nah, coba ibu baca itu ayat 170. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ada orang mati gembira, seneng. Bahkan dia ngasih tahu, teman-teman yang belum mati, yang sama-sama seperjuangan dengan kami, kamu pun akan seperti kami juga, akan bahagia juga, akan mendapatkan rezeki juga seperti kami walaupun belum mati. Jadi sudah dikasih kabar. Sudah dikasih kabar oh dia akan mendapatkan kenikmatan alam barzakh. Jadi di alam barzakh Bapak dan Ibu yang baik itu sudah bisa kemana-mana, ngobrol sesama temannya, sama seperjuangannya. Kamu dulu ngapain aja waktu di dunia, begini. Jadi kayak di alam dunia juga itu di alam barzakh. Ya, jadi tergantung hidup di alam barzakh itu mau seperti apa, mau mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan kesulitan, itu tergantung kepada amalan. Tadi yang pertama adalah orang yang menyesal terus pengen hidup ke dunia. Yang kedua ada orang yang tidur terus di alam barzakh. Yang ketiga ada orang yang mendapatkan rezeki bisa ngobrol dengan teman-teman. Wah, jadi Ibu jangan dikira itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dengan Nabi sudah ketemu lah. Sudah ketemu. Dengan Bilal bin Rabah. Ya. Dengan pejuang-pejuangan yang lain, dengan sahabat-sahabat yang mereka sudah ketemu, mereka sudah ngobrol. Dengan cucunya Hasan, Hussein, mereka sudah ngobrol. Karena mereka diberikan kebebasan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum masuk surga, belum nanti. Nah, alangkah gembiranya Ibu kalau kita juga begitu nanti mati kita lalu bisa jumpa di alam barzakh. Waduh. Di sana pada punya rumah nggak Pak ya? Ada rumah, jangan tanya Bu, rumah jangan tanya, diberikan tempat yang indah oleh Allah. Raudatul Jannah. Belum masuk surga, ini masih ada tempat yang disediakan alam barzakh. Belum masuk surga, nanti kita akan ketemu nanti di bahasan kita bagaimana nanti di surga. Nah, insya Allah sampai ke sana kita akan bahas dalam Quran. Nah, ini kita sampai di alam barzakh, mereka dikasih rezeki, dikasih kenikmatan.
Dan di catatan kakinya di tafsir-tafsir Ibu, para ahli tafsir tidak menjelaskan rezekinya seperti apa, karena itu sudah bukan lagi rezeki seperti kita rezeki di dunia. Alamnya sudah lain. Nah, seperti begini katanya Ibu di gambarannya. Gambaran kenikmatan rohani. Ibu, ini contohnya agak sedikit contohnya beginilah. Ibu sedang senang sama seseorang waktu muda, ketemu pacar segala macam, atau kalau bukan pacar lah, ibu sedang senang dengan pasangan ibu, sedang makan, sedang minum, sedang berada di satu tempat yang pokoknya yang menyenangkan. Tapi ada di antara anak ibu yang tidak hadir karena anak ibu hilang. Anak ibu ada salah satunya hilang. Tiba-tiba anak ibu yang hilang itu ketemu. Ibu senang makan tadi, makan yang enak-enak, ya, bergembira lah di situ. Lalu tiba-tiba datang anak ibu itu yang hilang itu ketemu lagi. Kira-kira senangnya itu senang makan-makan atau senang ketemu anak ibu yang lama tidak ketemu? Pak, dari kita makan. Pasti makan itu nggak ada rasanya. Iya. Nah, itu yang bisa merasakan suasana batin yang tidak akan bisa terbayang gitu. Gitu loh Bu, kira-kira. Nah, itu lebih di sana itu lebih dari itu. Ini karena di dunia saja kayak begitu kita bisa membedakan. Kita bisa membedakan. Bahkan begini ada. Ini agak jorok sedikit ya, tapi ini contoh. Ada seorang pengantin baru sedang tidur bareng dengan istri barunya di zaman Rasulullah. Tiba-tiba ada panggilan perang karena memang situasinya sedang seperti itu. Itu anak muda belum sempat, katanya anak muda ini belum sempat dia mandi, dia lari ke medan perang ikut berperang, lalu mati di medan perang, belum sempat dia mandi junub. Belum sempat mandi junub. Itu katanya dimimpikan oleh sahabat yang lain bahwa para malaikat sedang memandikan si pemuda ini, memandikan junub. Tidak mandinya junub itu tidak masalah karena perjuangan lebih tinggi nilainya daripada mandi junub. Nah, itu kebahagiaan si pemuda itu dibandingkan dengan dia tidur dengan istrinya, dia lebih memilih untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tinggi. Nah, tidur dengan istri juga keriduan, tapi ada keriduan yang lebih tinggi. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, nanti orang-orang yang orang yang bertemu dan mendapatkan kesempatan di alam barzah mendapatkan tenangnya bukan main. Mereka senang bergembira dengan teman-temannya seperjuangan. Ya tidak nunggu-nunggu dia kapan datangnya kiamat, karena sudah mendapatkan kebahagiaan di alam barzah itu sendiri. Nah, jadi dia terserah saja kapan terjadinya itu kiamat, terserah kepada Allah Subhanahu. Itu yang keberapa itu? Yang ketiga ya. Yang keempat nanti di alam barzah itu adalah orang yang menyesal. Ada orang yang di alam barzahnya itu menyesal. Di surat 40 ayat 46. Ini dia di berikutnya di surat 40 ayat 46,
Orang yang di alam barzah itu mendapatkan teror. Nah, ini orang yang mendapatkan siksaan di alam barzah. Silakan dibaca. Surat 40-46 ya? Ya. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, 40-46. Bukan kepada surat mereka. 40, Ya, an-naru yu'raduna. 40-46. Ada di layar, Bu. Ada di layar. Ya. 472, halaman 472. Neraka diperlihatkan kepada mereka di alam barzah pada pagi dan petang. Pada hari terjadinya kiamat dikatakan, masuklah Firaun dan kaumnya ke dalam sekeras-keras azab. Ibu, ada orang yang sudah mati di alam barzah, itu setiap pagi dan petang di petang diperlihatkan itu neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyiyan. Itu api neraka itu setiap pagi dan petang diperlihatkan kepada mereka sampai hari kiamat, wa yauma taqumus sa'a, sampai datangnya hari kiamat. Jadi pokoknya pagi datang itu malaikat, sore datang juga malaikat, itu neraka untukmu. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, Bu. Dilihatkan lagi sore, dan dia tidak capek tuh malaikat itu. Tidak capek, Bu. Pagi datang, sore datang, Mas. Itu neraka yang akan kamu masuki. Sore datang lagi, Mas. Itu neraka yang akan kamu masuki. Sudah nggak bisa Begitu minta ampun lagi. Itu Sudah sampai kapan, Bu? Sampai hari kiamat. Begitu terus, ritmenya begitu terus. Sudah nggak bisa minta ampun ya Pak di situ ya? Ya, Sudah nggak bisa minta ampun lagi. udah nggak bisa, Bu. Sudah tertutup. Dan itu bisa jadi itu adalah siksaan yang meringankan nanti setelah di akhirat. Ini kan belum masuk neraka. Baru diperlihatkan. Belum. Jadi di alam barzah itu belum terjadi penghisaban. Nanti hisab itu di alam mahsyar. Ini baru tanda jadi aja. Baru perskot diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka pagi sore. Belum dihitung, belum ditimbang, belum. Masih di alam barzah. Masih di alam barzah. Alam penantian, alam tempat manusia menunggu datangnya kiamat. Baru katanya nanti adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Nanti kalau sudah kiamat terjadi, baru dia akan dimasukkan ke dalam. Tapi tetap ada proses nanti pengadilan juga, tidak langsung juga. Nanti kita akan lanjutkan. Ada proses pengadilan tetapi karena Allah tidak akan semena-mena menghukum hambanya. Nah, tetap ada proses hukuman nanti. Jadi dilihat dulu nanti buku catatannya. Ibu dilihat buku catatan hariannya, ada harian kita. Nanti baru akan kita mencari teman. Nanti ada pencarian teman segala, Bu. Ada mencari teman itu kalau sudah selesai proses urusan antara pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah selesai semuanya, baru nanti ada cari mencari. Nah, tapi tadi kalau teman-temannya sudah bagus semua sih langsung ketemu juga. Itu yang cari mencari itu yang tidak setempat, yang satu di neraka, yang satu di surga, itu cari mencari. Kalau yang sama-sama itu sudah ketemu duluan, tidak perlu nyari, sudah langsung. Jadi kalau satu orbit, Bu, itu tidak perlu nyari. Kalau sudah satu level kita nggak nyari kita.
Kalau levelnya sama, itu automatically kita ketemu. Sekalipun kata para ulama, dengan orang yang tidak pernah ketemu sebelumnya, umpamanya orang Mekah, orang Madinah, orang Maroko, orang Amerika, orang Jepang, satu frekuensi dengan kita. Itu nggak perlu nyari, dia pasti akan kumpul sendiri. Dan nanti ada di ayat yang lain, kita akan dikumpulkan bersama-sama satu level. Ada nanti. Nah, di surat 84 di surat 84 ayat nanti akan dipertemukan dengan teman-teman yang lain. Itu di surat 84 dari mulai ayat 6 sampai ayat 9, nanti di ayat 9-nya itu. Di ayat 9-nya itu kita akan digabungkan oleh Allah bersama-sama yang satu level. Itu di surat 84 dari ayat 6 sampai 9. Nah, itu nanti kita akan ketemu tuh dengan teman-teman yang lain. Dibaca ya Pak. Nah, silakan. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Nah, itu Bu, ayat 9-nya itu dia akan kembali kepada kaumnya, disatukan dengan levelnya, dengan gembira, karena diberi buku catatannya di sebelah kanan. Dan diperiksanya itu nanti dengan mudah, tidak ngejelimet pemeriksaan. Ya sudah, masuk, gitu mudah nanti. Jadi nanti ketemu dengan teman-teman kita yang satu frekuensi, yang satu level itu nanti dengan mudah. Jadi ahli di sini bukan keluarga, tapi yang satu level. Ya, ayat 9 itu wayang qolibu ila ahlihi. Nah, ahli di situ itu bukan anak, bukan orang tua, tapi ahli di situ maksudnya adalah yang sama. Yang sama itu di penjelasan para ahli Quran itu sama. Itu di alam barzah juga, Pak. Ini belum. Ini sudah Bu. Alam barzah ini sudah selesai. Ini saya agak loncat tadi ya. Agak loncat. Ini bukan di alam barzah. Nanti setelah ini kan kita baru membicarakan di alam barzah ya. Kita masih di alam barzah sekarang, menjelaskan di alam barzah. Di alam barzah kita batasi bahwa di alam barzah itu ada yang menyesal, ada yang tidur, ada yang dapat rezeki, ada yang diteror. Itu aja dulu. Nah, itu nanti kita akan bicara soal kiamat. Azab kubur itu gimana, Pak? Ya itu tadi. Azab kubur itu teror itu Bu, bentuknya teror. Setiap hari setiap hari diperlihatkan api neraka. Itu kira-kira Ibu orang ini gambarannya. Orang mau dihukum mati, umpamanya diputuskan oleh hakim si fulan, diketuk palu oleh hakim, dia akan dihukum mati. Lalu si algojo-algojonya itu datang tuh ke tempat tahanan itu, bawa pistol atau bawa pedang atau bawa apalah, katakanlah bawa pistol. Lalu si algojonya itu ngomong sama yang mau dieksekusi itu, mas ini mas, ini pistol ini yang bisa meluncurkan itu pelurunya kira-kira ini 1 kilo mas, jauhnya jaraknya 1 kilo, tapi nanti kamu akan ditembak dalam jarak hanya 7 meter. Ini peluru ini mas, pistol ini kalau sudah nembus ke daging, sudah pelurunya itu malang, bukan lurus. Dan kalau malang itu kan luarnya itu keluar badan kita itu
lubangnya akan gede, Mas. Setiap pagi dan sore itu si Algojo itu datang. Kira-kira ibu si terdakwa itu kira-kira mati duluan nggak itu Bu ya? Stres. Duluan stres. Stres. Sore datang, pagi datang, Mas. Ini pistol nih, Mas, ini pistol. Ini jaraknya untuk 7 kilo, Mas. Tapi hanya 7 meter nanti tuh. Nanti Bu, pulang lagi dia, datang lagi dia Bu. Sore datang, nanti pagi datang gitu, terus ngomong sampai hari kiamat Ibu. Ya, itu yang ada kubur itu Pak. Nah itu ada kuburnya itu Bu. Diperlihatkan dulu Bu, dikasih tahu dulu. Sama juga nanti yang akan masuk surga juga dikasih tahu juga Bu. Nanti di surat yang lain. Bahkan itu kalau mau mati sudah ketika mau mati pun sudah diperlihatkan. Nah, nanti saya kasih tahu ayat. Pak Uci, artinya sebetulnya di alam kubur itu kita ada 3 macam tadi ya Pak. Ya. Satu, tidur aja nikmat tidur, tahu-tahu bangun kiamat. Ya. Yang kedua itu nikmat ketemu teman-teman ngobrol kesana kemari gitu ya Pak. Betul. Mengenai kenikmatan dunia akhir, dunia dan alam barzah. Yang ketiga yang diteror gitu ya Pak. Perlihatkan, jadi berarti kalau dikatakan siksa kubur itu adalah yang teror, sementara yang 2 lagi sebetulnya kenikmatan ya Pak. Kenikmatan. Iya. Ada satu lagi orang yang menyesal ya Pak ya. Ada yang menyesal. Alam barzah itu di kuburan Pak. Di kuburan itu Bu alam jasad Ibu. Untuk badan kita aja itu di tanah kusir ya. Kalau alam barzah itu tidak dikasih tahu di mana tempatnya. Yang jelas itu antara akhirat dan dunia. Bukan di kuburan ya? Bukan Bu. Bagaimana kalau kuburan itu hilang, tenggelam umpamanya atau kena gempa, di mana dia adanya? Jadi yang namanya kuburan, yang namanya tanah kusir, jeruk purut, karet, pengsin segala macam itu untuk badan kita. Untuk badan. Kalau untuk nyawa kita itu tidak di situ. Terus ziarah kubur itu apa namanya tuh? Mengingatkan kita bahwa kita akan mati. Maka orang yang tidak ke kuburan, tapi dia selalu ingat akan mati, itu sudah hakikatnya itu. Cuma kan manusia kalau tidak lihat kuburan, tidak lihat fisiknya, kurang masuk, kurang apa? Iya, maka Nabi menyunahkan supaya kita ziarah kuburan supaya kita sadar bahwa kita akan mati. Pak Uci mau tanya terkait dengan doa Pak Uci ya, kan kita selalu mendoakan ke orang yang meninggal itu Pak, mudah-mudahan masuk surga Pak ya. Ya kan masih di kuburan tadi Pak ya, jadi surganya masih lama Pak. Lama Pak, belum kita. Insya Allah kita sampai pembahasan kita ke sana Pak. Oh nanti ya Pak ya. Iya, insya Allah Pak. Insya Allah masih lama Pak. Ini kan baru dalam barzah, belum kiamat ya Pak. Jadi artinya doanya boleh aja kita doa untuk supaya masuk surga gitu. Iya betul Pak, doanya tetap Pak supaya masuk surga. Oh ya. Fir'aun saja belum masuk neraka. Iya. Dia masih kena teror. Masih kena teror. Assalamualaikum Pak Uci. Iya Bu. Tapi kalau mengulang lagi tadi kan berarti ada alam dunia, kemudian ada alam barzah yang kita seolah-olah di dalam kotak kaca, tengok kanan itu lihat dunia, lihat keluarga kita tapi nggak bisa ngobrol, tengok kiri adalah diperlihatkan kebahagiaan atau teror gitu ya Pak? Ya, jadi katanya Bu, jangan ketika orang tua kita berada di alam barzah, jangan kecewakan dia.
Banyak kita melakukan keburukan. Wah, dia itu kecewa dia. Banyaklah kita berbuat baik. Makanya Nabi menjelaskan kepada kita, kalau benar-benar kamu sayang kepada orang tua kamu yang sudah wafat, tahap pertama berdoalah untuk dia. Yang kedua, sambung silaturahim dia. Nabi katanya senang banget itu ketika menyambungkan istrinya kan Khadijah meninggal duluan begitu kan. Nabi suka memberikan hadiah kepada teman-temannya Khadijah. Dulu jadi Khadijah senang tuh di alam barzah tuh yang sudah wafat tuh, karena suaminya menyambung silaturahim dengan dia, dengan istri, dengan Khadijah. Lalu yang ketiga, kalau kita senang sama keluarga kita, orang tua kita, kalau kita berbuat baik, libatkan dia. Banyak kita sedekah, ya Allah ini sedekah saya 100, yang 100 ini sedekah ibu saya, yang 100 lagi sedekah bapak saya, libatkan dia. Jadi doakan dia, sambungkan silaturahim dia. Kalau kita berbuat baik, libatkan dia. Libatkan dia. Ini anaknya. Anak ini, ya Allah, ini sedekah saya 100, ini sedekah saya ibu saya, ini sedekah buat bapak saya. Enggak. Itu termasuk waladun soleh, itu termasuk anak yang soleh. Ini saya sedekah atas nama bapak saya, ini atas nama ibu saya, ini atas nama istri saya, ini atas nama pacar saya, boleh dong. Ya atas nama pacar saya, ada nggak ya yang begitu ya? Ada loh. Ada. Cuma kalau pacar jangan keras-keras di depan suami atau istri yang ada, jangan. Itu mah di hati aja. Ini doa untuk khusus di malam hari, doa khusus untuk orang tua, untuk saudara-saudara, untuk orang lain, untuk teman ibu yang dekat, teman kita yang tahu, yang kenal. Ya Allah, ini doa untuk si Pulan, ini untuk Ibu Pulan, ini untuk Pak Anu. Boleh dong. Jangan muslimin muslimat, itu dia nanti rebutan ibu. Minal muslimin wal muslimat rebutan. Makanya suka Al-Fatihah buat Al-Fatihah boleh. Disebut namanya ya Pak. Disebut namanya. Ya buat Ibu Pulan, ya buat Ibu Pulan, buat ya. Pak Pulan. Boleh. Bin Fulan gitu ya Pak. Ya, bin Pulan. Kalau nggak ada bin Pulan, bin Adam. Oh, bin Adam. Iya. Ya, jadi ini kita baru di alam barzah Bu ya. Nanti insya Allah kita akan masuk nanti kiamat. Pembahasan kita nanti akan masuk kiamat terjadi. Setelah kiamat nanti baru nanti alam membangkitkan manusia setelah kiamat. Setelah dibangkitkan nanti alam mahsyar. Nah, itu bahasan kita nanti. Setelah alam mahsyar, nanti alam hisab, alam mizan. Nanti ada syafaat, nanti ada pidato setan, nanti kita masuk siratal mustaqim, nanti kita masuk ke alam neraka, lalu terakhir kita ke alam surga, terakhir sekali kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita nanti tidak bingung begitu mati kita mau kemana nih ya. Itu sudah tidak bingung lagi, sudah tahu kita. Ibu mau ke Maroko, sudah dikasih tahu nanti dari mulai Casablanca, ke Rabat, ke Meknes, ke terus, oh iya, sama lah.
Nah, kita kan kebanyakan mari kita antarkan jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir, yaitu di tanah kusir. Belum, masih jauh itu. Belum, masih harus ada kebaikan-kebaikan yang kita harus berikan. Kan banyak manusia yang tidak sempat lagi lihat bapaknya, lihat ibunya. Terus ada sekarang dia sudah jadi orang baik, sudah bisa membantu doa, membantu kebaikan, sedekah buat orang tuanya, bisa dilakukan. Kecuali kita sudah mati juga kitanya, sudah nggak bisa lagi kita. Sekarang kita masih hidup, masih bisa. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, masih ada pertanyaan lagi karena saya kira kita sampai di sini lebih dahulu. Kita akan lanjut nanti di kiamat lebih dahulu ya. Ayat kiamat terlalu banyak juga ayat kiamat. Banyak sekali. Nanti mungkin saya akan share lebih dahulu untuk kiamat ini ayat-ayatnya supaya nanti ibu-ibu bisa menyiapkan, kalau bisa Bu Dia dibagi juga baca terjemahannya. Boleh dibagi juga nanti insya Allah untuk kiamat ini karena terlalu banyak ayatnya. Saya akan share lebih dahulu sebelum waktunya insya Allah. Assalamualaikum Pak Uci, ini kan kiamat ada yang di buku Pak Uci, mungkin tinggal tambahan-tambahannya Pak, kan ada. Ya betul, itu baru anunya aja, baru dasar-dasarnya aja, tapi ya, detailnya banyak. Belum. Ya, insya Allah Bu. Ya Pak, nanti kita bagi yang ini dulu, dan gini mungkin minggu depan kita tadarusnya setengah juz dulu aja ya. Terserah, mau setengah juz dulu, boleh ya, nggak apa-apa. Ya harus tetap, tapi ini kita juga ingin punya waktu yang cukup ya Pak. Iya Bu, boleh. Ya Pak. Supaya Pak Iding nggak salah jalan Pak Iding. Iya Pak. Ya kadang-kadang mendoakan kalau di kuburan tuh pernah juga peristirahatan terakhir gitu Pak. Iya. Aduh, belum, masih jauh Pak. Dan juga mungkin ada baiknya Pak, jangan langsung ke mudah-mudahan masuk surga, kadang didoakan gitu Pak. Jadi maksudnya boleh Pak, kalau itu boleh Pak. Di lapangan dalam kuburnya dulu kali Pak, lapangan dalam kuburnya. Oh iya, di alam kubur dulu, tapi ya. Nanti untuk selanjutnya nanti masuk surga kan gitu Pak. Betul. Selanjutnya nantinya gitu. Iya. Pak, apakah doa kita itu untuk yang sudah meninggal bisa meringankan kalau misalnya ada teror atau ada dia menyesal gitu, apakah bisa membasuh gitu sedikit? Oh gini, menempatkannya begini, bahwa kita oleh Allah lewat Nabi, bahkan di Quran banyak, di antara lain di surat 14 ayat 41 surat Ibrahim, kita disuruh berdoa untuk kita, untuk kedua orang tua kita, dan itu untuk saudara-saudara kita. Di surat 14 ayat 41 itu disuruh. Apakah dia nanti meringankan atau tidak, itu posisinya bukan posisi kita. Itu nanti Allah yang katakanlah yang mengaturnya lah begitu. Kita diposisikan berdoalah kamu untuk kamu sendiri, untuk orang tua kamu, dan untuk saudara kamu. Apakah bisa meringankan? Tentulah. Ya, kita disuruh antara lain doa kita, Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allah sayangi dia, rahmati dia, ampuni dia. Iyalah, disuruh kita. Berarti ini pasti baiknya. Mungkin itu dulu barangkali Bu Dia. Insya Allah nanti di Allah minggu depan lanjut lagi ya Pak. Ini kayaknya seru ini sesinya. Seru banget. Saya tetap pengen share ini 2 hari sebelum Ramadan. Saya dikasih contoh, ada saudara dia berangkat ke dokter nggak enak badan, di depan pintu rumah sakit kok gelap ya, gitu. Nyampe di IGD, tensinya turun, disuntik lah
Dia bilang, aduh kakiku sakit. Terus dia naikin sama di IGD ke bantal kakinya. Terus dia bilang, aduh dadaku, aduh sini Pak. Itu leherku nggak ada aja dia. Subhanallah. Subhanallah, iya deh waktu gelap tuh, ya Allah ini saya sakit apa kok gelap semua, ya Allah ini sakit. Itu dia menyebutkan pindahnya satu persatu Pak, jadi kayak luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan dia itu ya enak di alam. Iya Pak. Amin. Iya, kita sering dikasih contoh gitu sebetulnya. Ya. Iya. Baik. Pak Uci membaca surat Al-Muluk tiap malam itu bisa meringankan azab kubur. Benar itu Pak Uci? Itu hadis-hadis Nabi banyak sekali yang kita disuruh membaca beberapa surat tertentu, antara lain surat Al-Mulk, bahwa surat Al-Mulk itu akan menjadi syafaat nanti di alam barzakh itu. Kenapa? Karena surat Al-Mulk itu membicarakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujungnya itu Bapak dan Ibu, ujungnya itu kita dekat kepada Allah. Nah, itu poinnya ya. Poinnya itu kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang mengatur kita dari mulai kita lahir sampai kita. Poinnya sih itu. Ya, dalam Al-Quran tidak ada penjelasannya kan Pak? Nggak ada. Dalam hadis itu. Ya. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Insya Allah nanti saya akan share karena tak terlalu banyak ayat kaitan dengan kiamat. Nanti saya akan sampaikan bersama ya, biar kemudian nanti mengatur siapa saja akan. Mari kita akhiri sama-sama baca istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni orang dan ampuni saudara Allah, ya Tuhan yang hadir pada kesempatan itu bagi kami. Ampuni ya Allah kami, ampuni kedua orang tua kami dan saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan, jadikan kami hamba-hamba yang didekatkan kepada Engkau. Bagaimana para sahabat-sahabat, para nabi, para rasul yang berdoa kepada Engkau. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar betul bahwa kami akan kembali kepada Engkau. Dari tahapan ke tahapan, ya Allah, dari alam ruh, alam dunia, alam barzah, dan nanti ada alam mahsyar. Ya Allah, berikanlah kemudahan. Ampuni segala kesalahan kami dan terimalah ya Allah ibadah-ibadah kami sebagai ibadah kepada Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka ini mahabbataka wa ma'arifaka. Ya Allah, Engkaulah tujuan kami dan ridhomu yang kami cari ya Allah. Serta jadikan kami cinta kepada Engkau ya Allah, dan jadikan kami mengenal Engkau yang sebenarnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak dan Ibu sekalian semuanya saya hormati, mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, amin. Amin. Terima kasih Pak Uci. Terima kasih Pak Uci. Pak Uci. Ibu Dia. Selamat Ibu Ika. Terima kasih Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Bu Dia, assalamualaikum. Selamat